Hai Sobat Birama, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan terhindar dari segala bala penyakit ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Queen of the Night yang dirilis pada tahun 2013. Film ini diawali dengan Yong-soo yang hendak kencan buta di saat makan siangnya. Ia telah berkali-kali gagal dalam melakukan kencan buta itu. Yong-soo adalah seorang pegawai di perusahaan IT. Sejak dulu ia dikenal cupu dan kuper. Sebelum berangkat, Yong-soo berdoa agar dirinya mendapatkan istri yang hemat karena ia sendiri sangatlah hemat, dan karena hal itulah ia gagal lagi dalam kencan butanya. Suatu ketika, ia mampir ke sebuah kafe. Kasir di kafe itu sangatlah cantik dan baik. Ia selalu tersenyum pada semua pelanggan. Namanya adalah Hiju. Banyak cowok-cowok yang ngefans pada Hiju, sehingga kafenya selalu ramai dikunjungi oleh mereka yang hanya ingin melihat wajahnya, termasuk pula Yong-soo. Saat pandangan pertama, Yong-soo sudah naksir pada Hiju. Yong-soo berusaha sangat keras untuk menaklukkan hati Hiju. Ia selalu datang 2 kali sehari dan memesan banyak makanan hanya untuk menarik perhatian Hiju, seolah-olah ia tidak peduli lagi dengan kata hemat. Sampai suatu hari, Yong-soo melihat sebuah tanaman yang rusak di depan kafe tempat Hiju bekerja. Ia pun memperbaiki tanaman itu. Saat ia sedang memperbaiki tanaman kecil itu, Hiju melihatnya. Hiju terharu oleh kebaikan dan kesabaran Yong-soo dalam merawat tanaman itu. Ia merasa Yong-soo adalah orang yang sangat baik hati dan ia pun jatuh cinta padanya. Akhirnya mereka pun pacaran dan kemudian menikah. 3 tahun pun berlalu, mereka hidup harmonis dan penuh kasih sayang. Hiju adalah istri cantik yang selalu ia banggakan, santun serta lembut. Hingga suatu hari, tanpa sengaja Yong-soo menemukan foto-foto masa lalu Hiju dengan pakaian seksi. Gaya Hiju di foto-foto itu berbeda 180 derajat dari gaya Hiju saat ini, dan nama yang tertulis di buku itu bukanlah nama Hiju. Karena sangat penasaran, ia pun mulai mencari tahu masa lalu dari istri tersayangnya itu, dibantu oleh sahabatnya yang juga seorang programmer yang bernama Jung-bae. Dimulai saat Yong-soo pulang bekerja dan ia pun dikejutkan dengan penampilan istrinya yang super hot karena cosplay baju suster. Walaupun Hiju menjelaskan bahwa ia memakainya saat di Amerika. Yong-soo pun kemudian menemui Jung-bae dan mendapat arahan dari sahabatnya itu mengenai pesta Halloween dan cosplay semua bentuk baju, termasuk baju suster yang dipakai Hiju di Amerika. Orang-orang yang berpesta akan memakai ganja, kokain, dan melakukan hal haram lainnya. Hal itu semakin memprovokasi keingintahuan Yong-soo tentang masa lalu istrinya. Suatu hari, Yong-soo dan istrinya pergi ke reunian teman-teman SMA Yong-soo yang sebelumnya tidak pernah ia hadiri. Di sanalah ia bertemu bos suatu perusahaan yang memakai jasa kantor Yong-soo bernama Tuan Park. Dalam pesta itu, semua teman Yong-soo sangat kagum padanya karena ia bisa mendapatkan istri yang sangat cantik, bahkan mengalahkan cewek tercantik di sekolah mereka saat SMA dulu. Salah satu acara mereka malam itu yaitu semua istri harus menunjukkan bakatnya. Saat Hiju tampil, ia menari sangat anggun ala-ala K-pop yang membuat semua orang terpana, bahkan Yong-soo sendiri. Ia tidak tahu sejak kapan istrinya itu sangat pintar menari. Kehidupan Hiju sehari-hari hanya memiliki seorang teman wanita yang sudah memiliki anak berumur 7 tahun. Hiju juga bekerja sebagai penerjemah untuk membantu ekonomi rumah tangga mereka. Bahkan untuk membeli kulkas baru, ia menabung sangat lama. Ia pun menikmati menjadi istri Yong-soo yang super hemat. Di sisi lain, Yong-soo meretas akun media sosial istrinya. Ia pun mendapati percakapan yang membahas wanita bernama Lexi. Karena penasaran, ia pun bertanya siapa nama Hiju di Amerika. Hiju menjawab Alexandra, yang membuat Yong-soo sedikit lega. Namun setelah Yong-soo dan Jung-bae stalking foto-foto di akun tersebut, mereka pun kaget karena foto itu bukanlah diambil di Amerika, melainkan di Gangnam, Korea. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat itu yang ternyata adalah sebuah klub. Di sana mereka berhasil masuk karena bertemu karyawan cewek yang bekerja di toko Jung-bae. Setelah mereka masuk ke semua klub dan bertanya pada banyak orang, namun tak ada satu orang pun yang mengenali foto Hiju. Akhirnya karyawan Jung-bae mengajak mereka menemui seorang pria maniak pesta yang legendaris. Di sana mereka pun mendapatkan info bahwa nama Hiju adalah Lexi, penari klub yang sangat sensual dan dipuja oleh semua pria pada saat itu. Namun sangat mustahil mendekati Lexi. Ia suka memaki pria dengan 3 bahasa. Lexi juga terlibat dalam pertumpahan darah di Wangsimni
Dan setelah banyak membuat para lelaki patah hati, Lexi pun menghilang. Yongsu sangat kaget dengan info yang telah ia dapatkan dan sangat membagongkan itu. Selanjutnya, Yongsu mencuri data kasus Wang Simni di kantor polisi, sehingga ia mendapati satu alamat, yaitu ketua geng musuh Lexi saat itu. Cewek itu bercerita 10 tahun yang lalu, ia dan gengnya sangat membenci Lexi karena seorang pria bernama Changju. Changju sangat tergila-gila pada Lexi yang membuat mereka iri, sehingga mereka menantang Lexi untuk datang dan duel di Wang Simni. Walaupun salah satu temannya sudah memperingatkan jangan main-main dengan Lexi, ia pun kemudian dideportasi ke Korea karena terlibat baku tembak di Amerika. Mereka pun akhirnya jadi berduel dan bertemu di Wang Simni. Di sana Lexi hanya sendirian menghajar mereka semua, dan setelah itu ia dijemput oleh seseorang. Setelah di rumah, Yongsu semakin penasaran. Ia mencoba membuka diari Hiju yang terkunci. Namun karena Hiju tiba-tiba datang, ia pun menyimpan diari itu di bawah kulkas. Teman Hiju mulai curiga pada Yongsu bahwa ia bermain di belakang Hiju karena Yongsu belakangan ini sering pulang telat ke rumah. Di kantor, Yongsu mendapatkan masalah karena ia ternyata membantu Tuan Park, CEO perusahaan kliennya dengan menginstal sistem mata-mata pada akun karyawannya, sehingga karyawan itu datang dan marah pada Yongsu. Di sisi lain, Hiju mendapatkan pekerjaan menjadi penerjemah di sebuah perusahaan. Keesokan harinya, Yongsu sangatlah senang karena Hiju hamil. Namun setelah diperiksa ke dokter, ternyata Hiju tidaklah hamil. Jungbae mengibaratkan ada antibodi di dalam tubuh Hiju, sehingga ketika sperma datang, antibodi itu mengira itu adalah virus, sehingga menggagalkan sperma menjadi bayi. Jungbae menjelaskan bahwa jumlah antibodi itu bisa dihitung karena banyaknya pria yang ditiduri oleh Hiju. Yongsu pun sangat sedih mendengarnya. Ia tidak mengangkat telepon Hiju. Ia bahkan bermalam di rumah Jungbae. Saat pagi hari, mereka bersama-sama ingin memperbaiki sistem yang diinstal Yongsu di kantor Direktur Park. Namun di situ Yongsu menemukan file Changju yang ingin bertemu Lexi. Disitulah ia baru sadar bahwa Direktur Park adalah Changju, pria yang tergila-gila pada Lexi, yaitu istrinya Hiju yang sekarang sudah bekerja pada Direktur Park. Tuan Park membawa Hiju ke ruangannya di sebuah kantor. Yongsu memaksa masuk, namun ia diusir oleh satpam di sana, sehingga ia meminta karyawan yang tempo hari agar membantu dirinya. Ia pun kemudian masuk dan pergi ke ruangan Tuan Park. Di sana ia langsung melempar Tuan Park dengan bola hingga pingsan. Setelah keluar dari kantor polisi karena masalah tersebut, mereka bertengkar dan kembali ke dokter agar memperjelas perihal antibodi yang tidak bisa dihitung tadi, dan antibodi tidak muncul setiap tidur dengan seseorang. Akhirnya pertengkaran pun pecah dan Yongsu mengungkapkan nama Lexi, maniak pesta, pertumpahan darah di Wang Simni, perkelahian geng, bahkan dideportasi. Puncaknya Yongsu mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup dengan Hiju lagi. Hiju pergi dari rumah, Yongsu dipecat dari kantor. Hiju bertemu lagi dengan ketua geng dan sekarang mereka sudah berteman. Ternyata yang membantu Hiju dengan sepeda motor waktu itu adalah temannya yang biasa yang sudah punya anak umur 7 tahun itu. Saat Hiju ingin bertemu Direktur Park, disitulah ia tahu bahwa Direktur Park adalah Changju, pria yang tergila-gila padanya 10 tahun yang lalu. Ia pun menjebak pria itu dengan membawa 2 temannya dan mengancam Changju agar jangan main-main dengannya dan mempekerjakan Yongsu kembali. Di sisi lain, Yongsu merasa putus asa dan membaca diari Hiju yang sebelumnya ia sembunyikan. Ia semakin menyesal karena Hiju ternyata sudah jatuh cinta dan kenal Yongsu jauh sebelum ia mengenal Hiju. Ia pun merencanakan surprise di sebuah klub dan disaksikan banyak orang. Ia pun meminta maaf pada Hiju. Hiju tentu saja memaafkannya dan film pun berakhir.